Nasinya di mana ya? Ya udah. Aku itu orang-orang bayaran buat narik orang biar kena tipu katanya. Oh iya, jadi buat teman-teman ya, sebetulnya di TikTok itu memang strategi pasar kita adalah kita memang nggak akan terbuka ya kalau ngomong di situ. Kenapa? Karena buat kami orang-orang yang serius pasti yang akan ke kantor. Tapi kalau dia nggak serius pasti cuma ngomong aja banyak gitu loh. Jadi buat teman-teman, daripada Anda berpikir ini orang bayaran atau apa, mendingan samperin gitu loh. Karena kita di sini hampir berapa ribuan orang ya, jadi kalau disuruh bayar kayaknya aneh gitu ya, karena mereka bukan orang bayaran, mereka semua orang-orang yang tulus pengen hijrah dari riba. Kita langsung tanyain aja sama Pak Dirutnya ya, biar Anda kenal nih. Nah ini Pak Dirutnya nih lagi buka puasa. Ayo Pak Dirut. Ya ini ceritain dong Pak, katanya Koprumnas ini banyak orang bayaran Pak, beneran nggak sih? Ya memang konsumen itu pada bayar. Jadi benar dibayar. Kalau konsumen nggak bayar ya nggak bisa punya rumah. Nggak bisa punya. Benar. Jadi kalau kok Bapak bilang benar, saya tadi bilang enggak. Kan tadi konsumen itu orang bayaran. Ya memang orang yang pada bayar. Jadi nggak mungkin mau punya rumah nggak bayar angsuran. Nah itu. Jadi sebenarnya mereka-mereka ini pura-pura tidak tahu. Ya. Jadi pura-pura bodoh. Padahal orang pinter. Gitu. Jadi siapapun secara yang logika masuk Koprumnas pasti bayar. Pasti. Orang dia bayaran. ingin beli rumah di Koprumnas itu kan membayar angsuran setiap bulan. 2 tahun dulu ngangsur, tahun ketiga setelah terima kunci atau masuk rumah. Hanya itu aja. Nah sekarang kenyataannya kalau hanya bayaran masa jumlahnya sampai 500 dan menjelang 600 rumah. Berarti yang 600 orang itu bayaran semua. Itu nggak masuk akal ya, nggak logik. Saya kira itu. Oke, ada lagi nggak Mbak Dafara? Biar Pak Dirut tanya. Aduh, kalau mau keluar lewat mana tuh? Kayaknya lokasinya dikelilingi sawah gitu. Nggak aksesnya ya Bu ya. Nah, jadi langsung aja Pak Dirut. Pak Dirut, lokasi dikelilingi sawah tuh. Ya sebenarnya di mana sih tanah air Republik Indonesia ini yang tidak ada sawah? Nah, karena yang namanya perumahan itu sudah diatur dalam RUTR, Rencana Umum Tata Ruang, yang disahkan oleh Perda melalui DPRD dan Bupati. Jadi Perda itu peraturan daerah. Satu kabupaten itu sudah dibagi zonanya. Ada zona perumahan yaitu zona kuning, zona untuk industri, zona coklat, zona untuk perkantoran dan pertokoan, zona untuk lahan hijau atau pertanian, yaitu zona hijau. Nah, semuanya itu dibagi habis sesuai dengan zona. Nah, kalau zona kuning, yaitu dari sekian persen luas kabupaten itu adalah untuk kawasan perumahan, tidak semuanya kawasan perumahan itu ada dataran tinggi. Pasti ada sawahnya, tapi sawah yang ada dalam zona kuning itu sawah tidak produktif. Oleh sebab itu, di situ diambil keseimbangan bahwa 30% misalnya untuk kawasan kabupaten ini adalah zona untuk perumahan yang terdiri dari ada sawah, ada daratan, ada kebun. Nah, itu. Nah, kebetulan zona kuning yang dibeli tanahnya oleh Koprumnas adalah sawah sebagian kebun. Yang nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau Koprumnas membeli tanah yang zonanya bukan zona kuning, yaitu zona hijau untuk pertanian, itu nggak bisa keluar izin. Nah, saya kira itu. Oke. Ada lagi nih Pak, apa nih rumah yang DP 0% programnya Anies Baswedan? Tahunya ada program Anies Baswedan. DP 0% itu sebelum Pak Anies Baswedan sudah Koprumnas dulu. Jadi kita ini memang sejak 1 Januari 2018 Koprumnas lahir itu selalu ingin menjual rumah DP 0% tanpa DP, tanpa B-checking, tanpa slip gaji, tanpa riba, tanpa batas usia, tanpa denda. Nah itu konsep kita sejak awal berdirinya Koprumnas, yaitu 1 Januari 2018. Jadi apakah lebih dulu Pak Anies atau Koprumnas saya nggak tahu. Tapi yang jelas konsep
DP 0% Koprunas dengan konsep DP 0% Pak Anies atau pemerintah Jauh. itu berbeda. Karena pemerintah walaupun DP 0%, dia mesti tetap pakai bunga. Karena dia adalah konvensional, dia menggunakan dana perbankan. Kalau DKI menggunakan dana Bank DKI, dia ada kena bunga. Ya, kalau kita sama sekali tanpa melibatkan investasi dari perbankan. Oke, ya. Pertanyaan terakhir nih. Rumah viral yang cicilannya 50.000 itu sepertinya ukurannya 1,5 meter kali 2 meter kayak kuburan. Katanya gitu, Pak. Nggak percaya nih ada rumah. Nggak, kalau itu kita sebenarnya nggak perlu nanggapi. Ini orang memang dia ini ngaco. Jadi 50.000 per hari itu adalah angsuran yang kalau diakumulasi 1 bulan jadi 1,5 juta. Nah, angsuran 1,5 juta per bulan selama 12 tahun ngangsur itu totalnya itu diakumulasi bisa sampai 200 juta. Itu jadi bukan 50.000 sebuah kuburan, bukan. Nah, ini harusnya kita nggak perlu nanggapi yang begitu, karena itu orang ya masih perlu ke rumah sakit jiwa, itu nggak ngerti dia bahwa perumahan itu bukan 50.000 harganya. Angsurannya kalau 1 bulan 1,5 juta, kalau dibagi 30 hari berarti 1 hari 50.000. Nah, dia harus bisa menabung 50.000 sehari sehingga 1 bulan dia punya uang untuk ngangsur 1,5 juta. Hanya itu sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Udah habis? Oke, jadi teman-teman, buat kamu yang masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti aku akan jawab ya, Tante Besti bersama Pak Dirut. Kebetulan kita lagi buka puasa di sini. Jadi pesan saya, Lebaran ini ketika Anda mendapatkan THR, bijaklah memakai THR Anda. Kenapa? Karena Anda harus paham nih Bapak Ibu, saya pahamlah kerinduan Anda pada keluarga 2 tahun nggak mudik ya. Bahkan kita juga kayak baru merasakan kebebasan setelah COVID yang berkepanjangan. Tapi tetap kita harus bijak. Kenapa? Karena kita sampai hari ini belum punya rumah. Nah, Koprumnas adalah memberikan solusi kepada teman-teman kami yang tidak punya DP. Ingat ya, yang tidak punya DP. Nah, Anda bisa punya rumah di Koprumnas hanya dengan uang minimal 1 juta rupiah. Ingat, ketik di sini 1 juta rupiah adalah harapan Anda untuk punya rumah. Tapi kalau Anda tidak sisihkan 1 juta minimal atau 1,5 juta kalau angsurannya flat, maka Anda tidak akan pernah punya harapan kapan Anda punya rumah. So, ya Tante Besti memberikan pesan kepada Anda, ya bijaklah dalam memakai THR Anda, ya hati-hati kalau pulang mudik. Dan buat teman-teman, kami ada promo THR ini. Buat Anda yang mendaftarkan di masa THR ini, maka Anda akan mendapatkan promo sembako minyak goreng yang katanya lagi langka Bapak Ibu ya, dan lagi mahal loh Bapak Ibu. Jadi dapat minyak sekarang berasa dapat emas Bapak Ibu. Jadi jangan lupa Anda secepatnya mendaftarkan diri Anda untuk punya rumah di Koprumnas, maka Anda akan punya harapan punya rumah dan tidak kontrak lagi seumur hidup Anda. So, mulailah dari sekarang. Pintarlah dalam menggunakan uang, cerdaslah dalam berinvestasi, karena sekarang banyak banget berita-berita investasi bodong. Semoga kita semua terhindar dari semua masalah-masalah yang membuat instan, dan Koprumnas adalah proses Anda menuju rumah halal berkah ya, insya Allah dunia akhirat, dan punya penghasilan. Jadi buat teman-teman yang mau punya rumah, bisa sambil jualan rumah. Kita mencari cabang marketing Koprumnas di seluruh Indonesia. Sebagai kantor perwakilan kami, Anda bisa ikut Caman Koperling. Jangan lupa ya, download Jendela Hati, ada di Play Store. Kami punya startup Jendela Hati yang nantinya Anda bisa umroh ya, umroh Bapak Ibu, yang nantinya akan dibantu oleh PT Koprumnas. Yuk semangat, daftar, download, bagiin, subscribe. Merdeka dari riba. Terima kasih.